Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada al-hajja ala ibadihil mu'minin. Qala Allah Ta'ala: walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa huwal qailu al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajju al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala: al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur dan memuji kepada Allah atas limpahan karunia dan rahmat yang begitu besar kepada kita. Kita bersalawat, mengirimkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud komitmen kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Jumat yang hari ini kita lakukan terasa begitu spesial. Selain hari Jumat merupakan Idul Usbu, hari raya pekanan yang setiap pekan kita rayakan dengan melaksanakan ibadah-ibadah spesifik, ibadah-ibadah khusus yang terkait dengan ibadah Jumat, termasuk diantaranya pelaksanaan ibadah Jumat yang kita laksanakan. Maka hari Jumat hari ini menjadi lebih spesial karena dia terletak di antara hari-hari yang mulia, yaitu salah satu di antara 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Menjadi lebih spesial lagi karena hari ini insya Allah sebentar 5 jam setelah saat ini para jamaah haji kita yang berkumpul di Padang Arafah akan melaksanakan puncak pelaksanaan ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka melalui mimbar ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar para hujjajul bait, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala magfirah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis, tidak ada hari di mana hari itu adalah hari yang paling banyak Allah mengampunkan
bahkan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, melainkan hari Arafah. Kemudian Allah mendekat dan membangga-banggakan para hamba yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Maka kita doakan para jamaah haji kita, semoga mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, momentum Zulhijjah ini mengingatkan kita kepada sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah mencontohkan, bahkan menjadi orang yang memulai dua ibadah yang kemudian ibadah itu disyariatkan terus menerus, turun temurun hingga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentunya adalah ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wahai Ibrahim, kumandangkanlah, serukanlah panggilan kepada manusia agar mereka mendatangi untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuna rijalan, niscaya mereka akan datang dengan keadaan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, ataupun berkendaraan, walaupun kendaraan itu berupa onta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, semuanya datang dari segala pelosok yang jauh. Kemudian ibadah yang kedua adalah ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fandur madza tara qala satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabiullah Ismail sampai pada usia di mana ia bisa berusaha, bekerja bersama dengan ayahanda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka tak kala itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, wahai anakku, aku telah mendapatkan mimpi dan melihat pada mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Fandur madza tara, maka wahai anakku, lihatlah dan berikanlah pandangan pendapatmu terhadap perkara ini. Qala ya abati f'al ma tu'mar, wahai ayahanda, lakukan segera apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapatiku termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bersabar. Dua ibadah ini para jamaah sekalian mengumpulkan begitu banyak pelajaran buat kita. Dari dua ibadah ini kita diajarkan bahwa ibadah haji dan ibadah kurban menjadi sangat mulia karena di dalamnya semua jenis-jenis ibadah yang disyariatkan kepada kita terhimpun dan terkumpul. Di dalam ibadah haji dan ibadah kurban ada ibadatul badan, ada ibadah yang terkait dengan fisik kita. Secara khusus bahkan ibadah haji dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jihadun la qitala fihi, sebagai salah satu bentuk jihad yang di dalamnya tidak ada peperangan. Di dalam ibadah haji dan ibadah kurban terdapat ibadatul lisan,
terdapat ibadah yang dilakukan dan diucapkan oleh lisan-lisan kita. Hari-hari ini para hujjajul bait, para jamaah haji yang sedang berihram, semuanya melantunkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal mulk la syarika lak, innal hamda wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, labbaik la syarika laka labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wal mulk, sesungguhnya kerajaan dan kekuasaan hanya milikmu ya Allah, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Itu yang dilantunkan dan diucapkan oleh para hujjajul bait pada hari-hari ini ketika mereka mengenakan pakaian ihram. Di dalam ibadah kurban pun terdapat ibadah lisan yang di dalamnya ketika kita berkurban, bagi orang yang berkurban disunnahkan untuk membaca basmalah dan bertakbir. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, dhaha bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi samma wa kabbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah dan kemudian bertakbir Allahu akbar. Kemudian di dalam ibadah haji terdapat ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta. Seorang muslim, seorang mukmin yang memiliki kecintaan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya berusaha semaksimal mungkin dengan harta yang ia miliki untuk melaksanakan ibadah haji. Pembuktian bahwa kecintaan kita kepada Allah di atas kecintaan kita kepada harta yang kita miliki. Maka di dalam ibadah haji ada ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta kita. Begitu pula pada ibadah kurban yang disyariatkan kepada kita. Kita harus mengeluarkan harta kita untuk membeli hewan kurban. Bahkan di dalam hadis, di antara sifat hewan kurban yang dikurbankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dhaha bikabshaini amlahaini aqranain, ditambahkan dalam sebagian riwayat dikatakan saminaini, memiliki harga yang sangat mahal. Memiliki harga yang sangat mahal. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kedua ibadah yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada kita mengumpulkan jenis-jenis ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama kita. Kemudian ibadah haji dan ibadah kurban mengajarkan kita untuk kita memaksimalkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah haji, seseorang yang berhaji melaksanakan ibadah haji semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam syiar-syiar ibadah haji, tauhid menjadi tujuan utama pelaksanaan ibadah haji bahkan pada hari ini.
Bahkan pada hari ini atau pada sebentar lagi ketika para jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, di mana Arafah menjadi hari yang sangat mulia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairud du'a doa Arafah, sebaik-baik doa adalah doa Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd lahul mulku wa lahul hamdu la syarikalah. Sesungguhnya sebaik-baik doa adalah doa Arafah, dan doa yang terbaik yang dipanjatkan oleh seorang hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, doa yang terbaik yang aku panjatkan dan begitu pula para nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd la syarikalah. Ini merupakan pelajaran yang paling penting bagi setiap yang berhaji, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertalbiyah, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia wukuf di Arafah, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pada ibadah kurban yang disyariatkan kepada kita. Maka salah satu pelajaran penting dari ibadah kurban itu adalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Sesungguhnya salatku, sesungguhnya kurbanku, sesungguhnya kehidupanku dan kematianku hanya kepada Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibadah kurban mengajarkan kepada kita kesempurnaan dan kemuliaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ibadah haji dan ibadah kurban mengajarkan kepada kita totalitas ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berhaji tidak boleh mengikuti hawa nafsunya. Ia melaksanakan ibadah haji dengan penuh ketundukan dan ketaatan, siap untuk diatur oleh tata cara manasik haji yang telah diatur di dalam syariat agama kita, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada prosesi pelaksanaan ibadah haji, sampai pada pakaian yang dikenakan pun kita tunduk dan patuh terhadap aturan syariat agama Allah. Laki-laki disyariatkan ketika melaksanakan ihram hanya mengenakan dua helai kain yang berwarna putih. Tidak dibedakan apakah dia adalah seorang pejabat atau rakyat biasa. Semuanya mengenakan pakaian yang sama. Mereka bersama-sama tawaf di Ka'bah yang satu. Mereka bersama-sama sa'i di antara Safa dan Marwah yang satu. Mereka sama-sama berkumpul di Arafah yang satu, bermalam di Musdalifah yang satu, dan bermalam 3 hari selama 3 hari di Mina yang satu. Semuanya tunduk, taat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam pelaksanaan ibadah haji. Begitu pula dalam ibadah kurban.
Diajarkan kepada kita totalitas ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah. Pada ibadah kurban kita diingatkan bagaimana totalitas ketundukan dan ketaatan yang dipersembahkan, yang ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Ismail alaihissalam. Tunduk, patuh, taat terhadap perintah Allah. Maka para jamaah sekalian, pelajaran ini menjadi pelajaran yang penting. Bagaimana kita tunduk patuh secara total terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa pilah-pilih. Ciri orang yang beriman di dalam Al-Qur'an adalah totalitas penerimaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang beriman adalah ketika mereka tidak lagi memiliki pilihan yang lain kecuali apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sungguh mereka tidak beriman sampai mereka menerima apa yang engkau putuskan wahai Muhammad terhadap perkara-perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan sedikit pun rasa berat dalam diri mereka untuk menerima keputusan itu. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima itu semua dengan penerimaan yang total. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang yang beriman, baik laki-laki, baik yang wanita, ketika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah memutus satu perkara, kemudian mereka mencari alternatif, pilihan-pilihan yang lain. Maka di dalam ibadah haji, ibadah kurban diajarkan kepada kita untuk tunduk, patuh, taat terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah, apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah pilihan yang terbaik untuk kita. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagi kita semua yang hari ini belum ditakdirkan oleh Allah untuk pergi berhaji atau mengulangi ibadah haji, maka kita berdoa kepada Allah pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan panggilan untuk datang ke Baitullah, untuk berkunjung ke Baitullah, baik melaksanakan umrah ataupun melaksanakan ibadah haji. Tetapi masih ada peluang bagi kita. Meskipun tidak bisa melaksanakan ibadah haji secara total, maka ada peluang bagi kita untuk mengamalkan sedikit apa yang dilakukan oleh jamaah haji, yaitu lewat ibadah kurban. Maka lewat mimbar yang mulia ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian, pastikan nama kita termasuk di antara orang-orang yang berkurban pada tahun ini. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita bisa melaksanakan ibadah ini atau tidak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada hari yang mulia ini marilah kita memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa'aksiru fihi minas salati alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling mulia adalah hari Jumat, maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat tersebut, karena salawat yang kalian ucapkan itu akan sampai kepada aku. Kemudian pada hari Jumat ini ada satu waktu di mana apabila kita berdoa kepada Allah pada waktu tersebut, maka doa kita akan diijabah, akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وتجارتهم تجارة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.